Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah etika bisnis. Bab 1 yaitu ada pendahuluan. Latar belakang etika bisnis adalah bagian dari filsafat. Secara garis besar, pengertian filsafat, etika, dan etika bisnis berhubungan erat satu sama lain. Hubungan antara manusia ini sangat peka sebab sering dipengaruhi oleh emosi yang tidak rasional. Manusia selalu berusaha agar tercapai kerukunan dan kebahagiaan di dalam suatu masyarakat. Timbullah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang kita sebut etik, etika, norma, kaidah, tolak ukur. Kebanyakan orang tidak senantiasa sadar akan fungsi etika. Salah satu sebabnya etika menjadi bagian yang integral dari pribadi seseorang sehingga tidak lagi dipersoalkan oleh yang bersangkutan. Artinya, seseorang jarang sekali memikirkan etika yang dimilikinya, kecuali bila ia merasa bahwa dalam hubungannya dengan orang lain etika tersebut mendapat tantangan. Selanjutnya yaitu ada sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Yang pertama, tingkat individual, menyangkut apakah seseorang akan berbohong mengenai rekening pengeluaran, mengatakan rekan sejawat sedang sakit karena tidak ada di tempat kerja, menerima suap, mengikuti saran teman sekerja sekalipun melampaui perintah atasan. Yang kedua ada tingkat organisasional, masalah etis muncul apabila seseorang atau kelompok orang ditekan untuk mengabaikan atau memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh sejawat demi kepentingan keharmonisan perusahaan, atau jika seorang karyawan disuruh melakukan perbuatan yang tidak sah demi keuntungan unit kerjanya. Yang ketiga ada tingkat asosiasi, seorang akuntan menasihati dokter dan konsultan manajer harus melihat anggaran dasar atau kode etik organisasi profesinya sebagai pedoman sebelum ia memberikan saran pada kliennya. Dan yang keempat ada tingkat masyarakat, hukum, norma, kebiasaan, dan tradisi menentukan perbuatan yang dapat diterima secara sah. Ketentuan ini tidak mesti berlaku sama di semua negara. Dan yang kelima tingkat internasional, masalah-masalah etis menjadi lebih rumit untuk dipecahkan karena faktor nilai-nilai dan budaya, politik, dan agama ikut berperan. Bab 2 landasan teori. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Yang kedua ada teori-teori etika bisnis, yaitu ada utilitarianisme, berasal dari bahasa Latin yakni utilis, artinya bermanfaat. Teori ini menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Yang kedua, deontologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu deon, berarti kewajiban. Hal ini berarti jika baik buruknya suatu perbuatan didasarkan pada kewajiban. Teori hak, jenis teori ini mengakar pada deontologi hak, menyangkut martabat manusia sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu teori keutamaan. Teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai pelaku moral. Teori keutamaan memandang cara orang yang bersikap seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Pendekatan stakeholder. Rumus pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan khususnya dalam etika bisnis belakangan ini dengan mencoba mengintegritaskan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika di pihak lainnya untuk mencari rasio R. Selanjutnya yaitu ada bab 3 pembahasan etika bisnis sebagai manajemen pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Etika mengatur sebagai segi kehidupan manusia agar berjalan harmoni. Satu hal yang cukup krusial terkait etika yaitu bagaimana perusahaan mempraktikkan etika dalam marketing atau pemasaran. Etika bisnis sebagai manajemen produksi. Etika manajer berdasarkan fungsi produksi. Fungsi produksi adalah semua kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan menghasilkan barang atau jasa yang akan dipasarkan oleh perusahaan. Berkaitan dengan kegiatan produksi tersebut, maka perusahaan harus melaksanakan etika manajer sebagai berikut. Menghasilkan barang dengan kualitas bahan baku yang standar dan
hasil produksi dengan kualitas yang standar, yang menjamin tidak membahayakan kehidupan masyarakat. Manajer harus memberikan perlindungan kepada semua personalia yang bekerja menghasilkan barang dan jasa. Di dalam menghasilkan barang dan jasa menggunakan peralatan atau mesin-mesin yang menjamin keselamatan pekerja. Etika bisnis sebagai manajemen sumber daya manusia. Etika bisnis sebagai dasar berperilaku dalam bekerja menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kesehatan moral dan mental, semangat meningkatkan kinerja, kreativitas tinggi dan produktif. Etika utilitarianisme lebih menekankan bahwa seseorang dapat melakukan hal-hal terkait pelanggaran etika perusahaan demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut yang dilakukan dapat merugikan orang lain atau tidak. PT Freeport Indonesia yaitu merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport, MC Moran Copper dan Gold Inc. PT FI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga emas dan perak. Contoh kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia FI tersebut disebabkan perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain. Biaya CSR kepada sedikit rakyat Papua lain digembor-gemborkan, itu pun tidak seberapa karena tidak mencapai 2% keuntungan bersih PT FI. Malah rakyat Papua membayar lebih mahal karena menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya habitat dan vegetasi Papua yang tidak ternilai itu. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan bagi pemangku kepentingan dalam bisnis dan dapat menyimpulkan dari kasus di atas bahwa PT Freeport Indonesia telah melakukan atau melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 terkait Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 38 Tahun 2014 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Saran-saran berdasarkan pada uraian di atas, maka hendak memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, PT Freeport Indonesia perlu meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga kecelakaan kerja tidak akan terjadi atau minimal kecelakaan yang menyebabkan kematian tidak terulang lagi. Yang kedua, pekerja perlu diberikan pendidikan rutin terkait dengan keselamatan kesehatan kerja. Yang ketiga, pemerintah daerah atau pemerintah pusat perlu melakukan visitasi rutin untuk melihat perkembangan pelaksanaan standar manajemen keselamatan pekerja pertambangan.